pagi semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Komanita Sari, NPM 17130032. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Restu Baru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mudaim MPSI dan Bapak Ahmad Irfan Musni selaku dosen pendamping lapangan yang selalu senantiasa mendukung hingga laporan ini dapat terwujud dan terlaksana. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang selalu senantiasa bersamaannya. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Restu Baru, ada dua program yang kelompok kami jalankan. Yang pertama, pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan bahan alami. Lalu yang kedua, bimbingan belajar di masa pandemi COVID. Adapun uraiannya sebagai berikut. Bab 1, pengabdian masyarakat adalah salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa pada masyarakat setempat dan juga merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Dengan diadakannya pengabdian masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini, maka diharapkan seorang mahasiswa semakin matang dengan penerapan ilmu pendidikan yang dimilikinya. Karena pada dasarnya pengabdian masyarakat juga berupaya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih efektif, yaitu pendidikan yang langsung dialami oleh mahasiswa secara nyata di lapangan. Jadi, tidak hanya sekedar materi saja, melainkan harus adanya aplikasi dari teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah. Yang mana teori-teori itu harus diterapkan dalam lingkungan masyarakat setempat. Namun, hal ini terkadang berbanding terbalik dengan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah, karena pada kenyataannya, teori tidak selalu benar dengan kenyataan yang ada. Dengan adanya pengabdian masyarakat, diharapkan mahasiswa mampu untuk dapat mengenali lingkungan masyarakat secara langsung dengan segala permasalahan yang terjadi atau dengan segala permasalahan yang ditemukan. Fokus permasalahan. Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya fokus permasalahan ini sebagai berikut, yaitu 1. Pelatihan pembuatan hand sanitizer dengan bahan alami. Lalu yang kedua, menyongsong di era new normal, bimbingan belajar di masa pandemi COVID-19. Tujuan. Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut. 1. Agar masyarakat setempat mengetahui bagaimana cara pembuatan hand sanitizer dengan bahan-bahan alami. Lalu yang kedua, menyongsong bimbingan belajar di era new normal pandemi COVID-19. Bab 2, rencana kerja pengabdian masyarakat. Adapun rencana kerja pengabdian masyarakat mengenai pelatihan pembuatan hand sanitizer dengan bahan-bahan alami sebagai berikut. 1. Melakukan pelatihan pembuatan hand sanitizer alami dengan menggunakan tanaman seperti lidah buaya, minyak zaitun, dan alkohol. Lalu yang kedua, melakukan pelatihan pembuatan hand sanitizer. Lalu yang ketiga, membagikan hand sanitizer. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi untuk menghadapi new normal di masa pandemi COVID-19. Sedangkan untuk rencana kerja pengabdian masyarakat bimbingan belajar di masa pandemi COVID-19, yang pertama, melakukan bimbingan belajar pada anak-anak di lingkungan setempat atau masyarakat. Lalu yang kedua, melakukan bimbingan disertai dengan pemberian soal. Bab 3, pelaksanaan pengabdian masyarakat. Bagian A, deskripsi lokasi pengabdian masyarakat. Desa Restu Baru terletak di Dusun 3, RW 3, RT 3 di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sebagian besar penduduk di desa tersebut berprofesi sebagai petani. Hal itu sesuai dengan keadaan alam dan tanah yang strategis untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Selain itu, Desa Restu Baru merupakan desa yang lokasinya terletak secara strategis. Jumlah penduduk Desa Restu Baru secara keseluruhan mencapai 33,864 jiwa dengan kepadatan 319 jiwa. Desa Restu Baru penduduknya mayoritas beragama Islam. Adapun tempat beribadah di Desa Restu Baru sebagai berikut. 1.
masjid yang berjumlah 3 unit, 2. Musola yang berjumlah 6 unit, 3. Gereja Katolik yang berjumlah 1 unit, 4. Gereja Protestan yang berjumlah 1 unit, dan 5. Pura yang berjumlah 10 unit. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Restu Baru terletak sebagai desa yang sangat strategis dengan jumlah penduduk yang bisa dikatakan padat. Bagian B, deskripsi dan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat. Yang pertama, deskripsi dan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan bahan-bahan alami sebagai berikut. 1. Minggu 21 Juni 2020, bertemu dengan Kepala Kampung Desa Restu Baru untuk memohon izin melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat atau KKN. Lalu yang kedua, Kamis, tanggal 2 Juli 2020, menyerahkan surat izin dari kampus ke sekretaris desa, serta sekaligus menyerahkan undangan untuk pelatihan pembuatan hand sanitizer. Lalu selanjutnya, setelah kami selesai menyerahkan surat kepada sekretaris desa, dilanjutkan kami untuk berlatih atau mencoba untuk membuat hand sanitizer sebelum nantinya kita praktekkan bersama-sama dengan penduduk desa atau aur desa. 6 Juli, hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, kami memberikan informasi kepada Kepala Kampung bahwa ada acara pelatihan pembuatan hand sanitizer yang akan diadakan. Tepatnya di Balai Desa. Lalu, Senin, tanggal 6 Juli 2020, pelaksanaan pelatihan pembuatan hand sanitizer dan sosialisasi tips untuk menghadapi new normal di masa pandemi COVID-19 dari dimulainya acara hingga selesai. Lalu dilanjutkan lagi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2020, yaitu merencanakan untuk melaksanakan program kedua, seperti mengumpulkan segala kebutuhan yang diperlukan. Lalu yang kedua, deskripsi dan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat bimbingan belajar di masa pandemi COVID-19. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Selasa 7 Juli 2020, yaitu perkenalan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, pengabdian masyarakat dengan Kepala TPQ Huradatul Tuda. Tanggal 9 Juli 2020, kegiatan yang kami lakukan adalah mensosialisasikan mengenai penyebaran virus COVID dan belajar ngaji bersama anak-anak di TPQ. Lalu dilanjutkan lagi di hari Minggu pada tanggal 12 Juli 2020. Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah belajar dan bimbingan belajar dengan menggunakan gambar-gambar yang mudah dipahami dan mengerti oleh anak-anak atau peserta didik di TPQ. Lalu kegiatan selanjutnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 2020. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah memberikan materi mengenai pembelajaran matematika, bahasa Inggris, dan ngaji bersama. Lalu dilanjutkan lagi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan sosial media di masa pandemi COVID-19. Di hari terakhir yang kami lakukan adalah meminta kepada peserta didik atau adik-adik di TPQ untuk menyampaikan pesan dan kesan yang dirasakan selama kami mahasiswa pengabdian masyarakat melaksanakan pengabdian masyarakat di TPQ tersebut. Lalu selanjutnya itu ada bab 4 penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan pada uraian pelaksanaan program kerja pengabdian masyarakat di Desa Restu Baru oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 yang bertepat di Dusun 3 RW 3 RT 3 Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, maka dengan begitu dapat disimpulkan sebagai berikut. Kegiatan atau program kerja yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Lalu yang kedua,
Semua program kerja dapat terlaksana dengan baik dan lancar, yang tentunya dengan bantuan dari Bapak Kepala Kampung, serta warga desa Restu Baru dan anggota kelompok yang luar biasa kebersamaannya. Lalu yang ketiga, untuk dana anggaran diperoleh dengan iuran kelompok, dari mulai sosialisasi sampai pelaksanaan dan target hingga tercapainya kualitas yang diinginkan. Oke, ada saran untuk mahasiswa, perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar individu dan kelompok, sehingga program kerja dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Lalu yang kedua, untuk masyarakat setempat, sekiranya dapat menghilangkan persepsi bahwa pengabdian masyarakat bukanlah sebagai penyandang dana, melainkan sebagai motivator, mediator, dan dinamistor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon ampun. Saya akhiri, sekian dan selamat pagi.